Shalom, saudaraku yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan. Bahan Pia Inang pada saat ini tertulis dalam Amsal pasal yang ke-30, ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-9. Ini adalah sebuah doa yang mungkin aneh atau mungkin menurut kita adalah sesuatu yang sangat berbeda dengan doa-doa yang sering kita panjatkan kepada Tuhan. Doa itu yang disebut di dalam ayat ke-8 sampai ayat ke-9 ini adalah doa dari seorang Agur bin Yake dari Masa. Dia adalah penulis dari kitab Amsal, di mana dia berusaha memahami kehendak Allah dari kesederhanaan pemikirannya. Dia memandang Allah sebagai Tuhan yang luar biasa, yang mampu memberikan segalanya bagi manusia. Permohonannya, bagaimana Tuhan menjaga hatinya, dan dia tidak jatuh ke dalam dosa, walau diberi kesempatan untuk menikmati dua keadaan yang berbeda, yaitu miskin dan kaya. Kemiskinan dan kekayaan adalah sama-sama dua hal yang bisa membawa seseorang itu terjebak kepada keadaan menduakan, bahkan tidak peduli dengan Tuhan. Miskin bisa membuat seseorang menyalahkan Tuhan. Kekayaan juga bisa membuat orang tidak peduli, bahkan tidak mengakui Tuhan, dan akan terjebak kepada sebuah keangkuhan diri, kesombongan, dan tidak mengakui keberadaan Tuhan dalam hidupnya. Kedua hal itu pastilah tidak disukai, pastilah tidak berkenan bagi Allah Bapa di sorga. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaikku, di sini penulis menegaskan agar jangan diberikan kemiskinan atau kekayaan, tapi justru diberi keberadaan rasa cukup dan kemampuan menikmati apa yang ada padanya. Penulis Agur bin Yake mengajak kita untuk mengingat bahkan apa yang Paulus katakan dan tegaskan kepada jemaat di Filipi 4 ayat 11 sampai 13. Paulus mengatakan, "Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada aku." Sederhananya, Paulus mau menegaskan, dia selalu belajar untuk hidup cukup, dan dia sangat memahami, dan dia bisa mengendalikan kehidupannya, baik ketika dia kurang, merasa kekurangan, atau dalam berkelimpahan. Paulus mampu menghadapi itu dengan rasa syukur, dengan sebuah kekuatan mencukupkan diri dalam kehidupannya. Saudara, di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaikku di dalam kasih Tuhan, lalu apa sebenarnya yang menjadi takaran kekayaan itu? Yang pertama tidak lain adalah ketika kita bisa menikmati apa yang ada pada kita dan kita merasa cukup dan dicukupkan. Itulah hal yang pertama. Kita bisa menikmati apa yang ada pada kita dan kita merasa cukup dan dicukupkan. Lalu apa yang kedua? Takaran sejatinya kekayaan itu adalah ketika kita bersyukur dan mampu mensyukuri segala sesuatu yang ada pada kita. Sebab itu semua bersumber dari Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kita, yang mengaruniakan dan membuatnya berarti.
dan bisa kita nikmati dengan sukacita yang bersumber dari Allah Bapa. Lalu apa yang ketiga? Takaran yang ketiga yang mau dimaksud dalam kekayaan yang sesungguhnya adalah ketika kekayaan itu kita kembalikan sebagai ungkapan kemuliaan, puji-pujian kepada Tuhan dalam kehidupan kita. Maka saudaraku, dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, milikilah doa yang sama seperti apa yang dikatakan oleh Agur bin Yake ini. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Amin. Tuhan memberkati.